Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai. Yang malam ini yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan temanya kali ini adalah pelajaran Kristologi, masuk seri yang ke-11 ya Bapak Ibu sekalian, dengan tema adalah kebangkitan Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena sekali lagi kami diberi kesempatan pada malam ini untuk bisa kembali berkumpul bersama dan sama-sama belajar kembali kebenaran firman-Nya. Ya Bapak, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Berkatilah saya yang menjadi moderator dalam kelas ini ya Bapak, sehingga saya bisa memimpin kelas ini dengan baik dan lancar, sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan juga berkatilah para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga dapat melakukan tugas-tugasnya dan kewajibannya juga dengan baik dan lancar. Dan berkatilah juga internet kami ya Tuhan, sehingga internet kami tidak mendapatkan kendala apapun dalam kelas pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Pak Daniel yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pak Daniel, sehingga apa yang disampaikan Pak Daniel dapat menjadi sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berikanlah kepada kami semua yang ada di dalam ruangan ini, bukakanlah hati dan pikiran kami, dan berikanlah kami hikmat daripada-Mu. Sehingga apa yang kami tangkap dari setiap perkataan Pak Daniel dalam pengajarannya dapat kami terima dengan baik dan benar dan menjadi rema di dalam diri kami. Sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami, mengajarkan dan memberitakannya kepada orang lain. Sehingga kami menjadi berkat bagi sesama dan selalu memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran kelas ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk pada sesi kelas pembelajaran kita akan melihat profil dari narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, beserta pengertian tentang materi Kristologi. Dipersilakan operator. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi. Doktrin
ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan-pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas di dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Terima kasih kepada operator yang telah menayangkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang materi Kristologi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pelajaran Kristologi ini penting ya, harus kita pelajari, kita ketahui, karena dengan demikian kita mendapat pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dan disesatkan oleh pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Baik, sebelum kita masuk dalam kelas pembelajaran, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Ibu Aling, selamat malam rekan-rekan semua. Ya Tuhan. Ya, gimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Ya, sehat, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik Pak, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sampai pada subjudul dari pembahasan kita ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang lalu kita sudah belajar tentang sengsara dan kematian Yesus, dan
Saya harap dari pemaparan itu Bapak Ibu dapat sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu benar-benar mengalami kematian, ya. Jadi kematian Kristus itu satu sendi yang sangat krusial, sangat penting, sangat esensi di dalam iman Kristen, karena tanpa kematian Yesus tidak akan mungkin ada penebusan. Tidak akan mungkin ada keselamatan yang sempurna. Nah, karena itu saudara tidak boleh meragukan lagi tentang kematian Tuhan Yesus itu, ya. Tetapi kematian di sini dari eksistensi kemanusiaannya atau hakikat kemanusiaannya, bukan dari hakikat kealahannya, ya. Karena Allah tidak mati, Allah hidup selama-lamanya, tidak berubah selama-lamanya. Tetapi kalau dikatakan Yesus itu mati, maka yang mengalami kematian dari Yesus itu adalah dari segi hakikat kemanusiaannya. Dia manusia 100%, dan karena itu maka dia juga akan mengalami sifat-sifat kemanusiaan dan proses kehidupan manusia. Salah satunya adalah kematian itu. Nah, kematian itu tidak bisa dibantah lagi, ya, dan saya harap saudara pegang itu kuat-kuat. Nah, pada malam ini kita akan berbicara tentang kebangkitan Yesus. Nah, ini sisi lain, ya, sisi yang minggu kemarin berbicara tentang kematian, ya, perpisahan antara tubuh dan rohnya. Tetapi kebangkitan berbicara tentang penyatuan kembali, ya, penyatuan kembali antara tubuh dan rohnya. Nah, jadi itu gampang untuk diingat. Kematian adalah perpisahan antara tubuh dan roh, dan kebangkitan adalah penyatuan kembali antara tubuh dan roh. Nah, ya. Nah, saya percaya bahwa ini tidak akan ada masalah-masalah lagi di antara Bapak, Ibu, dan saya. Ini sesuatu yang sudah kita yakini bersama-sama. Jadi, pemaparan pada malam ini hanya untuk memberikan kepada Bapak, Ibu pemahaman atau wawasan, ya, supaya lebih mendasar kepada fakta-fakta Alkitab, dan juga untuk memperkuat keyakinan saudara bahwa keyakinan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu sungguh tidak dapat dibantah, tidak dapat ditolak oleh karena Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, nah jadi sekali lagi bahwa doktrin, ya, semua doktrin yang saya pelajari, karena saya master sistematika teologi, maka semua doktrin-doktrin yang saya paparkan kepada Bapak Ibu dan juga yang saya belum paparkan itu seluruhnya berdasar hanya kepada Alkitab, ya. Walaupun saya membaca ratusan buku, tetapi saya sangat sedikit untuk menjadikan pendapat-pendapat orang sebagai landasan pikir, landasan teori dari doktrin-doktrin yang saya ajarkan kepada mahasiswa dan juga kepada Bapak Ibu. Nah, karena itu maka kalau sampai nanti ada satu dua yang mungkin tidak pas, lalu saudara coba mengkonfirmasi, maka konfirmasilah dengan ayat-ayat Alkitab, jangan diadukan dengan pendapat orang, ya, jangan diadukan dengan pendapat orang. Ini yang kadang-kadang juga orang tidak mengerti, ya, termasuk di sekolah yang lama yang saya dirikan itu, saya tidak klop dengan ketuanya karena ketika saya berkata kepada mahasiswa, saudara boleh men-challenge saya, tetapi kemukakan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Ya, jadi jangan kemukakan keberatan-keberatan saudara itu berdasarkan asumsi. Nah, lalu sesudah saya menyampaikan itu, di akhir kelas itu dia telepon saya, lalu dia tegur. Ya, mungkin dia pakai otoritasnya sebagai ketua, lalu dia berkata, ini kan kita kan tidak mendasarkan doktrin di atas dasar ayat, di atas Alkitab.
Jadi teman ini saya kadang-kadang satu sisi sedih, tetapi sisi yang lain juga ya kasihan gitu ya. Nah, pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan kebangkitan? Kebangkitan berasal dari satu kata bahasa Latin yaitu resurrectio. Resurrectio. Yang dalam bahasa Yunaninya adalah egeiro anastasis. Ya, egeiro atau anastasis. Yang artinya kebangkitan. Ya, jadi itu asal kata itu aja. Ini memperluas, saudara punya wawasan-wawasan linguistik ya. Jadi resurrectio, ya. Lalu egeiro anastasis. Nah, dalam perjanjian baru, istilah kebangkitan berarti melepaskan tubuh dari kematian. Ya, melepaskan tubuh dari kematian. Jadi waktu manusia mati atau waktu Yesus mati, tubuhnya itu dikuasai oleh kematian. Dia ada di dalam kendali kuasa maut tubuhnya itu. Tetapi dengan kebangkitan dari antara orang mati, maka tubuh yang tadinya dikuasai oleh maut atau kematian itu dilepaskan kembali. Jadi tubuh dihidupkan lagi. Jadi diberi nyawa kembali di dalam perjanjian lama. Kebangkitan adalah menyatukan kembali antara tubuh, jiwa, dan roh. Jadi, waktu manusia mati, tubuhnya kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada Tuhan, jiwanya masuk di Firdaus. Ya, di sana orang-orang yang mati di dalam Yesus itu, jiwanya ada di Firdaus. Tetapi nanti ketika manusia itu mengalami kebangkitan, maka yang dari Allah kembali kepada tubuh, yang dari Firdaus akan disatukan kembali dengan tubuh dan roh itu, kemudian diangkat bersama-sama dengan Yesus, menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Nah, jadi utuh kembali, tetapi manusia yang sudah dibangkitkan itu sudah dalam tubuh kemuliaan. Nah, jadi Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, karena disatukan antara tubuh, jiwa, dan roh, maka dia kembali menjadi manusia yang utuh, yang sempurna dalam arti keberadaannya sebagai manusia, tetapi memang pada waktu itu sudah sungguh-sungguh di dalam keadaan tubuh yang sempurna, manusia yang sempurna, karena sudah mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Doktrin kebangkitan sering dibicarakan di zaman Tuhan Yesus. Ya. Jadi bukan lagi sesuatu yang baru, tetapi pada zaman Tuhan Yesus itu sudah ajaran hari-hari yang sudah dipahami, dan memang itu berlatar belakang dari perjanjian lama, karena dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah yang hidup, maka karena itu orang-orang yang percaya dan menyembah kepadanya juga akan menjadi orang yang hidup. Karena itu dikatakan bahwa Allahnya Abraham itu bukanlah Allah orang mati, tetapi dia Allah orang yang hidup. Nah, itu sebenarnya di situ ada semacam satu implikasi bahwa Abraham itu tidak selamanya akan ada di dalam kuburan, tetapi dia akan mengalami kebangkitan. Karena itu dikatakan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu bukan Allah orang mati, tetapi dia Allah dari orang yang hidup. Nah, jadi di situ sudah nampak bahwa orang-orang perjanjian lama atau kitab perjanjian lama juga sudah jelas menjelaskan tentang kebangkitan orang mati, dan secara khusus tentang Yesus itu sudah jelas dikatakan di dalam perjanjian lama itu ya, di dalam Mazmur, kemudian juga di dalam kitab Yesaya bahwa dia akan dibunuh tetapi dia akan dibangkitkan. Nah, karena itu maka pada era Yesus ada di tengah-tengah dunia ini selama 33,5 tahun, khususnya 3,5 tahun yang terakhir di dalam masa pelayanannya, maka ajaran tentang
kebangkitan kembali atau ajaran tentang Yesus yang akan bangkit kembali itu ya sudah lebih intens untuk dinyatakan, dan itu semakin memperjelas apa yang kurang jelas di dalam perjanjian lama tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dalam perjanjian baru, kebangkitan itu selain berbicara tentang hidup yang kekal, juga berbicara tentang kebangkitan perseorangan. Nah, jadi dalam perjanjian baru itu sudah lebih detail lagi, karena dia tidak hanya berbicara tentang kehidupan yang kekal, orang-orang yang mati dibangkitkan untuk hidup yang kekal, tetapi perjanjian baru itu sudah lebih menyentuh kepada kebangkitan orang per orang. Barang siapa yang percayaku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, itu sudah jelas. Yesus mengajarkan tentang kebangkitan orang-orang mati, dan itu juga berkali-kali di dalam perjanjian baru Yesus menyatakan bahwa dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, disesah lalu dibunuh, tetapi kemudian pada hari yang ketika dia dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Ya, jadi itu pernyataan yang sangat jelas di dalam perjanjian baru. Nah, tetapi di sini ada sedikit problematika di sini. Ada satu pandangan di sini yang dicatat juga di dalam diktat ini, dan saya perlu perjelas ini, yaitu bahwa Yesus itu adalah ada orang yang berpendapat bahwa Yesus sama dengan Yohanes Pembaptis yang hidup lagi. Jadi apa namanya ini? Saya kehilangan diksi di sini. Yesus itu adalah, mohon maaf nih saudara, reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis. Nah, ini tentu ini pandangan yang tidak tepat, ya. Karena ya Yohanes tidak pernah bangkit menjadi Yesus Kristus, atau Yohanes itu ya tidak pernah menjadi Yesus Kristus, atau Yesus Kristus itu tidak pernah mewakili Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu ya Yohanes Pembaptis, Yesus ya Yesus sendiri. Jadi tidak pernah menjadi saling berganti di antara kedua itu. Nah, jadi ada pandangan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak bangkit, tetapi yang bangkit itu adalah Yohanes yang secara spiritual dipercayai oleh orang-orang pada waktu itu. Ini pandangan yang miring, ya, pandangan yang miring. Makanya saya agak kagok untuk menjelaskannya kepada Bapak Ibu, dan ini tidak perlu dipegang ajaran ini, ya, karena ini ajaran ini agak ya bukan agak, ya memang tidak pas, ya. Nah, kebangkitan Yesus Kristus, Yesus menubuatkan kebangkitannya. Ada banyak ayat-ayat dalam perjanjian baru yang Yesus sendiri menubuatkan. Yesus menyebut tanda ajaib Nabi Yunus. Saya sudah membaca itu, bahwa sebagaimana Nabi Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi sesudah 3 hari 3 malam itu, apa yang terjadi bagi Yesus? Ya, dia akan bangkit kembali sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan itu setelah berlangsung 3 hari 3 malam dia ada di perut ikan paus. Ya, jadi ini ayat-ayat yang saudara bisa baca nanti di rumah. Karena ini tidak masalah, jadi saya tidak perlu membaca. Tuhan Yesus berkata 3 hari 3 malam akan bangkit. Nah, itu ya jelas. Saya bacakan satu ayat ini dulu, ya. Markus pasal 8 ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Yaitu kematiannya itu yang sudah kita bahas minggu lalu, dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi
dibunuh, masuk ke dalam liang kubur, ya, masuk ke dalam perut bumi, dalam dunia orang mati, tetapi kemudian dia akan bangkit. Nah, ini ada satu kata di sini yang saya mendapatkan ini untuk mendorong saya untuk melakukan satu riset lagi di sini. Karena dikatakan di dalam kisah kematiannya itu dia dibunuh, pasif, ya, pasif. Tetapi bangkit ini aktif. Nah, jadi ini akan saya tanda ini, saudara, untuk saya melakukan satu penelitian yang lebih dalam. Karena memang nanti kita akan membahas nanti apakah Yesus itu dibangkitkan atau membangkitkan dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi itu yang muncul di dalam pikiran saya dengan membaca ayat ini, bahwa kata bangkit di situ tidak pasif, tetapi bangkit di situ adalah aktif. Ya. Nah, jadi jelas ya, Yesus sudah menyatakan dalam nubuatan-nubuatannya bahwa dia akan mengalami itu. Dan ini nubuatan dalam jangka pendek, saudara-saudara. Ya. Tidak makan puluhan tahun, tetapi hanya makan 3 tahun lah paling lama itu, ya 3,5 tahun ke depan. Ya, karena Yesus ini mengajar sudah beberapa lama, lalu kemudian muncul tentang nubuatan-nubuatan ini. Jadi mungkin ini paling jauh dari sejak dinubuatkannya itu sampai kepada penggenapannya itu hanya sekitar 3 tahun. Ya. Ya, ayat-ayat ini juga semua berbicara tentang itu. Tuhan Yesus akan membangun bait Allah. Ya. Ini karena waktu itu dia ada semacam satu perselisihan antara orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi dengan Yesus mengenai bait Allah, maka dia menantang orang-orang Yahudi itu. Dia berkata, robohkan bait Allah ini. Lalu dalam tempo 3 hari aku akan membangunnya kembali, mendirikannya kembali. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi, tua-tua Israel itu tidak paham apa yang dimaksud oleh Yesus itu. Padahal sebenarnya di dalam percakapan itu Yesus sedang menyampaikan suatu nubuatan bahwa dirinya akan dirobohkan, tubuhnya akan dibunuh. Tetapi dia akan membangunnya kembali. Nah, jadi kembali di sini aktif. Dia akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi bilang, wah, ini nenek moyang kami membangun bait Allah ini puluhan tahun. Ya, masa engkau bisa mendirikannya di dalam tempo 3 hari saja? Jadi orang Yahudi tidak paham itu, tetapi sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Nah, jadi ini nubuatan, ya, nubuatan figuratif itu. Kalau saudara belajar tentang cara menafsirkan nubuatan, nah ini adalah nubuatan analogis atau nubuatan figuratif. Ya, sepertinya dia berbicara tentang bangunan bait Allah yang didirikan oleh Salomo, tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid supaya tidak melaporkan kemuliaan transfigurasi, ya, waktu Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya itu, ya, sampai sesudah kebangkitan. Nah, jadi ketika Yohanes, Petrus dan Yakobus dibawa ke Tuhan Yesus ke atas bukit itu, lalu di atas bukit itu Yesus mengalami satu perubahan penampilan atau transfigurasi, maka pengalaman 3 murid itu dilarang oleh Yesus untuk memberitahukan hal itu sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi jelas di situ saudara bahwa Yesus juga sudah menyatakan tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus berkata bahwa ia akan berjumpa dengan murid-muridnya sesudah bangkit. Ini nubuatan bagaimana nanti sesudah dibangkitkan itu dia akan menjumpai murid-muridnya di Galilea. Ini karena waktu itu Yesus sedang mengajarkan tentang
penderitaan dan Yesus sedang mengalami proses penangkapan untuk mengalami penganiayaan, maka bisa saja di dalam situasi seperti itu murid-murid itu mengalami goncangan iman, goncangan keyakinan, dan terbukti bahwa waktu itu Petrus sangat goncang imannya sehingga menyangkal Yesus, ya. Dan dengan dia mengatakan bahwa kamu akan berjumpa dengan aku di Galilea sesudah aku bangkit, itu sebenarnya dia sudah memberikan kepada murid-muridnya itu satu perjalanan kehidupan bahwa memang saya akan ditangkap, saya akan disiksa, saya akan dibunuh, tetapi saya tidak selama-lamanya akan ada di dalam liang kubur. Saya akan bangkit dan saya akan menjumpai kalian di Galilea. Nah, jadi itu pernyataan-pernyataan yang tidak langsung tentang kebangkitannya, tetapi dia sendiri sedang menubuatkan dan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami kebangkitan. Yesus berjanji kepada murid-murid bahwa mereka akan melihat dia tinggal sesaat saja. Tinggal sesaat saja itu tidak berapa lama lagi kamu akan melihat saya dibunuh, saya akan mati, tetapi saya akan bangkit kembali. Saya baca ayat ini, Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Nah ini jadi tinggal sesaat kamu tidak akan melihat lagi aku karena aku akan dibunuh, tetapi tidak lama lagi juga kamu akan melihat aku hidup kembali. Nah, di situ Yesus menyatakan tentang kematiannya, tetapi juga sekaligus ia berbicara tentang kebangkitannya. Ya, ini kalau di dalam ilmu akhir zaman itu, doktrin akhir zaman itu yang namanya the principle of laudable reference. Satu kali dinubuatkan, tetapi di dalamnya ada dua peristiwa besar. Peristiwa tentang kematiannya dan peristiwa tentang kebangkitannya. Nah, waktu kebangkitan Yesus, ada orang yang mempunyai soal atau mempersoalkan tentang bangkit hari ketiga atau 3 hari 3 malam. Nah, Yesus berkata bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu jelas, pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi itu juga tidak berarti bahwa pengertian 3 hari 3 malam itu dilanggar atau ditabrak. Ya, karena memang realitanya Yesus ada di dalam liang kubur itu ya 30 jam lebih. Ya, coba kita hitung. Yesus mati pada jam 3. Ya. Lalu dimulai hari baru itu jam 6. Berarti untuk hari Jumat Agung itu Yesus mati hanya 3 jam. Lalu dari jam 6 sore itu sampai kepada jam 6 hari Sabtu besoknya, yaitu 24 jam. Nah, berarti 24 jam tambah 3, 27. Nah, dari jam 6 hari Sabat atau hari Sabtu sampai kepada dia bangkit, dikatakan di dalam Alkitab itu menjelang fajar. Nah, kita bulatkan itu jam 6 pagi, berarti 12 jam. Nah, hari yang ketiga itu cuma 12 jam. Berarti 27 tambah 12 jam, berarti hanya 39 jam Yesus ada di dunia orang mati atau di dalam kubur. Nah, lalu bagaimana kita mengatakan itu 3 hari 3 malam? Sementara kalau 3 hari 3 malam itu ya 72 jam, karena 3 kali 24 jam. Nah, jadi pengertian 3 hari 3 malam itu ya memang akan menyentuh 3 hari. Karena di 3 jam yang pertama hari Jumat itu sudah oleh orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai 1 hari, ya, sebagai 1 hari. Lalu hari Sabat mulai dari jam 6 sore hari Jumat Agung itu sampai kepada jam 6 sore hari Sabat, maka itu utuh.
Itu dihitung 1 hari. Nah, lalu dari sore sampai kepada subuh itu juga di dalam pengertian jemaat atau orang-orang Yahudi pada waktu itu dianggap sebagai 1 hari. Dihitung masuk pada hari yang ketiga. Nah, jadi kalau dikatakan 3 hari 3 malam itu dalam perhitungan yang dibulatkan. Tetapi menyentuh hari yang ketiga memang Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena hari pertama dia mati hari Jumat Agung, hari kedua utuh dia ada dalam kuburan, dan pada hari yang ketiga, hari Minggu sore itu dia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi tidak perlu dipermasalahkan 3 kali 24 jam atau hari yang ketiga. Ya. Secara historis, Yesus ada di dalam kubur itu ya hanya, tadi saya katakan, 39 jam. Bukan 72 jam. Jadi bahkan kurang dari separuh ya. Tidak sampai 1,5 hari kalau kita mau hitung 3 malam itu. Tetapi karena itu di dalam konsep pemikiran waktu itu 1 hari itu dibulatkan ya, akhirnya ya tetap juga. Abad pertama ini bukan suatu persoalan karena sebagian hari dianggap sama dengan sehari itu. Sebagian hari dianggap 1 hari. Berapa lama ya? Dikatakannya sebagian. Jadi bisa, kalau dia masih ada di situ 1 jam, ya tetap dianggap itu 1 hari di dalam pemikiran abad pertama itu. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus ada 3 hari yang diliputi. Ini tadi saya sudah ucapkan, sebutkan. Yesus disalibkan jam 9 pagi ya. Kemudian mati jam 3 sore. Ya. Jam 3 sore ini dimasukkan ke dalam kubur ya. Dimasukkan dalam kurung jam 6 sore kurang lebih. Ya, ini agak saya baca ini. Nah, itu dianggap 1 malam. 1 hari 1 malam. Ya. Ia ada dalam kuburan Sabtu sepenuhnya. Nah, kemudian 1 hari penuh. Bangkit hari Minggu subuh. Itu juga dianggap sebagai 1 hari. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi soal berapa lama Yesus ada di kubur, saudara tidak usah bingung. Apakah 3 hari 3 malam dalam hitungan 3 kali 24 jam, atau di dalam konsep berpikir orang-orang pada abad pertama itu, bahwa kalau dia menyentuh 1 hari, walaupun cuma sebagian hari itu dia ada, itu dianggap sebagai 1 hari. Nah, yang berikut, kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta sejarah. Ini bukan satu asumsi, bukan satu keyakinan, tetapi ini adalah fakta sejarah. Tuhan Yesus tidak tetap dalam kubur. Ia diberi hidup lagi. Tuhan Yesus diubah sehingga tak terbatas oleh waktu dan tempat. Tubuh Yesus tidak lagi dibatasi oleh kematian. Nah, ini tadi sudah katakan itu, bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati itu, dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Apa bedanya dengan tubuh sebelum dia mati? Sebelum dia mati, Yesus ada di dalam tubuh yang tanpa dosa. Sehingga dikatakan dia manusia sempurna. Namun, dia mengenakan manusia alami, tubuh manusia alami. Tubuh yang bersifat fana. Karena memang dia harus mengalami kematian di atas kayu salib. Nah, tetapi ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang tidak lagi terikat oleh waktu, tidak lagi terbatas oleh tempat. Makanya dikatakan di sini bahwa kubur tidak bisa lagi mengikatnya, kematian tidak bisa lagi menguasainya, oleh karena dia sudah bangkit di dalam tubuh kemuliaan. Nah, itu sebabnya saudara bisa melihat itu ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, karena murid-murid sedang dalam ketakutan, ya, dikejar-kejar, diintimidasi oleh tua-tua Yahudi, orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin agama mereka, maka mereka mengunci diri di satu tempat yang mereka anggap cukup aman untuk berlindung dari kejaran
pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Nah, dalam ruang yang sedang terkunci itu, tiba-tiba Yesus datang. Nah, artinya apa? Bahwa tubuh yang dikenakan Yesus pada waktu itu adalah tubuh yang sudah tidak bisa lagi dibatasi oleh tembok. Ya, seperti sekarang ini di Timur Tengah, Hamas itu bersembunyi di dalam tanah, itu ada yang sampai 30 meter kedalamannya. Nah, itu susah untuk ditembus, bahkan oleh senjata-senjata yang mutakhir. Tetapi nyatanya bahwa ya bisa ditembus oleh persenjataan Israel sekarang ini. Nah, jadi ketika Yesus mengenakan tubuh kemuliaan itu, maka berapa dalam pun ruangan di mana Hamas itu bersembunyi, ya tetap saja dia bisa tembus karena dia mengenakan tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh tempat. Nah, ini saya angkat Hamas ini aja untuk memberikan kepada saudara gambaran bahwa ruang yang terkunci bagaimanapun kuatnya, dengan tubuh kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu, dia bisa masuk tanpa kesulitan apapun. Ya. Nah, ada banyak ayat menunjukkan kepercayaan tentang Kristus mengenai kebangkitannya. Nah, ini ada ayat-ayat di sini. Ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya tidak perlu bacakan itu ya. Saudara sudah sering mendengarkan ini di khotbah-khotbah di gereja-gereja. Nah, ini ada beberapa teori ya, ada beberapa teori yang dikarang-karang untuk mencoba menyangkali tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ya, saya sebutkan ini dan saya sampaikan ini untuk saudara bisa mengetahui saja ya. Ini bukan satu pandangan yang perlu diyakini. Ya, ada pandangan yang bernama stolen body theory, yaitu tubuh Yesus itu dicuri. Golongan ini percaya bahwa murid-murid Yesus mencuri tubuhnya dari dalam kubur. Wah, ini satu pernyataan yang merendahkan, melecehkan aparat keamanan dari tentara Romawi. Ya, karena ketika Yesus ada di dalam kubur, itu kuburnya dijaga bukan saja oleh tentara-tentara, tetapi juga oleh orang-orang suruhan, imam-imam bangsa Yahudi. Jadi boleh dibilang kuburan Yesus itu dijaga berlapis, baik oleh orang-orang suruhan imam-imam maupun juga oleh tentara-tentara dari bangsa Romawi. Lalu kemudian dikembangkan bahwa mayatnya dicuri. Nah, ini saya sendiri tidak tahu ini bagaimana kecanggihan dari murid-murid Yesus sehingga mereka bisa menerobos atau menembus pengawalan yang berlapis itu. Padahal kalau kita melihat bahwa murid-murid Yesus ini bukanlah orang-orang pemberani, ya, mereka adalah orang-orang penakut. Jadi ada 3 kendala di situ. Kendala pertama adalah tentara, kendala kedua adalah orang-orang suruhan imam-imam, dan kendala ketiga adalah kondisi murid-murid itu sendiri yang tidak akan mungkin berani untuk melakukan itu. Nah, karena itu stolen body theory ini ditolak, tidak akan bisa dibuktikan. Nah, kalau muridnya mencuri mayatnya, maka di mana mayat itu sekarang? Nah, itu tantangan itu. Kalau dicuri, di mana murid-muridnya meletakkan tubuhnya? Penganut teori ini ya tidak bisa membuktikan itu. Nah, Sun teori ini pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus tidak mati sungguh-sungguh, tetapi dia pingsan. Kalau yang bilang mati suri, itu pandangan yang dikemukakan. Nah, itu sebabnya maka sesudah dia ada dalam kubur, maka dia sadar. Nah, sadar lagi. Pandangan ini juga perlu dibantah. Karena Yesus
sebelum dia diturunkan dari kayu salib itu, dikatakan bahwa tentara-tentara Romawi itu menusuk lambungnya. Dan dari lambungnya itu keluarlah air dan darah yang sudah terpisah. Nah, jadi saudara bisa tanyakan itu kepada dokter yang ahli mengenai itu, ya. Kenapa orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi yakin bahwa Yesus itu sudah sungguh-sungguh mati ketika ditusuk lambungnya itu lalu keluar darah dan air. Nanti orang-orang medis yang menjelaskan itu. Tetapi itu jelas bahwa tentara-tentara Romawi tidak perlu lagi mematahkan tulangnya seperti orang-orang lain yang dipatahkan tulangnya kalau dia masih turun dari salib itu dalam keadaan hidup. Karena Yesus sudah jelas-jelas mati. Untuk apa lagi tulangnya dipatahkan? Tidak akan mungkin dia bisa melarikan diri lagi karena dia sudah mati. Nah, itu adalah kenyataan yang meruntuhkan atau mematahkan pandangan teori teori ini, ya. Jadi Yesus sungguh-sungguh mati karena dibuktikan melalui lambungnya yang ditombak oleh tentara-tentara Romawi itu. Nah, teori yang dikembangkan berikut juga adalah Rongtam. Ini pandangan yang konyol ini, tetapi karena ini ditulis di dalam buku-buku teologi ya, jadi ya dikutip di sini. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya murid-murid Yesus itu pergi ke kubur yang salah. Yesus dikuburkan di tempat yang mana 3 hari yang lalu sekarang mereka pergi ke kubur yang berbeda. Nah, sakit apa murid-murid ini ya, sehingga dalam tempo 3 hari saja itu mereka sudah bisa lupa gitu loh, ya. Nenek saya itu ya dikubur tahun 78. 87. Ya, tahun 87. Sampai sekarang saya tahu di mana dia dikubur gitu. Udah berapa puluh tahun itu? Hampir 30 tahun ya. Ya, 30 tahun malah ya, 30 tahun. Jadi saya tahu. Nah, nenek saya dari mama saya itu meninggalnya jauh lebih awal daripada nenek dari bapak saya itu. Saya tahu di mana kuburnya sekarang. Nah gitu. Jadi 30 tahun, bahkan boleh bilang 40 tahun nenek saya dari pihak mama itu. Saya masih ingat kuburannya sampai sekarang. Nah, jadi kalau teori ini mau dikembangkan ya bagi saya terlalu bodoh bahwa murid-murid itu datang ke kubur yang tidak tepat. Nah, lalu vision teori. Yesus sesungguhnya tidak bangkit secara tubuh jasmani, tetapi apa yang dilihat oleh para murid waktu itu adalah dalam bentuk penglihatan saja. Dalam bentuk penglihatan. Nah, apakah itu bisa dipercaya atau tidak? Ternyata, saudara-saudara, Yesus berkali-kali mengatakan kepada murid-muridnya, aku bukan hantu. Karena hantu tidak punya tulang, tidak punya daging. Ya, Yesus berkali-kali mendemonstrasikan di depan murid-muridnya bahwa dia sungguh-sungguh hidup, dia sungguh-sungguh manusia, oleh karena apa? Dia bisa makan di depan murid-muridnya. Tuh, jadi kalau dibilang itu hanya sekedar visi, ya apa yang Yesus demonstrasikan kepada murid-muridnya itu berarti mereka tidak percaya itu, ya, penganut paham ini, atau mereka belum membaca kisah tentang itu. Nah, lalu ini juga nih telegraf teori. Jadi sebenarnya Yesus tidak bangkit, tetapi ada semacam komunikasi jarak jauh antara Yesus dan murid-muridnya. Nah, jadi semacam ada sinyal yang menghubungkan antara keduanya. Lalu dengan itu murid-murid mengklaim Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, ini pandangan juga yang tidak melakukan satu penelitian yang dalam, penelitian yang komprehensif tentang kisah-kisah kebangkitan Yesus itu, maka dia mengarang, ini
hanya semacam kontak batin saja itu, ya. Murid-murid itu karena begitu cintanya, begitu sayangnya, begitu rindunya, maka tiba-tiba ada kontak batin. Nah, ini karang-karang saja ini, saudara ya. Nah, legendary teori, mitos, bahwa cerita kebangkitan Yesus itu bukan sesuatu peristiwa sejarah, tetapi itu adalah mitos, dongeng. Nah, ini tidak perlu saya bahas ini. Lalu hyperbolic teori. Nah, hiperbol. Kalau saudara belajar bahasa Indonesia ada gaya bahasa. Nah, salah satu gaya bahasa itu adalah hiperbol, yaitu membesar-besarkan, melebih-lebihkan. Seorang bapak berkata, istriku itu cantik sekali. Ya, sebenarnya sih nggak cantik amat, cuma dilebih-lebihkan supaya istrinya senang dan lain sebagainya. Panas, udara panas di Indonesia itu seperti di neraka. Nah, itu. Jadi panasnya ya memang panas, tetapi supaya orang lebih terkesima dengan pemaparan itu, maka makna panas itu digambarkan seperti neraka. Atau saya sendiri berkali-kali mengatakan kepada teman-teman, oh ini panas ini seperti api ya di kulit itu. Jadi saya ngalami beberapa kali naik motor di siang hari itu betul-betul panas. Nah, jadi itu namanya dilebih-lebihkan, hiperbol ya. Nah, jadi Yesus itu tidak bangkit, tetapi murid-muridnya saja yang membesar-besarkan peristiwa kebangkitan itu. Nah. Annihilation teori, supaya murid-muridnya itu punya dasar keyakinan. Sebenarnya Yesus tidak pernah bangkit, tetapi supaya murid-muridnya itu memiliki dasar keyakinan, maka dikaranglah teori tentang kebangkitan itu, supaya mereka tidak percaya dengan percaya yang kosong, percaya yang tidak ada dasar. Nah, jadi ini nih, ada garis miring ini ya, saya kasih garis tebal ini ya, bahwa semua pandangannya ditolak, ya, ditolak karena kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah pusat dari kepercayaan Kristiani. Tanpa kematian dan tanpa kebangkitan, maka kepercayaan Kristiani itu menjadi sia-sia. Ya. Itu dikatakan di dalam surat Paulus, seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali dari antara orang mati, maka sia-sialah kamu percaya kepadanya, dan sia-sia juga lah pemberitaan kami. Nah, seandainya loh ya, kata Paulus begitu. Untuk apa? Untuk memberi satu bantahan bahwa apa yang dikatakan orang itu sesungguhnya tidak benar. Karena bagi Paulus, Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh hidup. Dan itu dia pastikan ketika dia bertemu secara langsung dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik untuk membunuh, melenyapkan semua orang-orang yang berbakti kepada Yesus. Nah, dalam perjalanan itu Yesus menampakkan diri kepadanya, dan karena itu Paulus punya keyakinan yang sangat kokoh terhadap kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, jadi iman saudara tidak pernah sia-sia, pemberitaan saudara tidak pernah sia-sia, karena apa yang saudara percayai dan apa yang saudara beritakan itu adalah peristiwa sejarah. Ya, ini ayat-ayat yang apa ya, pernyataan-pernyataan yang perlu kita jadikan juga sebagai satu bukti. Ya, walaupun di sini tidak ada ayat-ayat, tetapi kata-kata ini dikutip dari ayat-ayat ya. Saya lupa tadi untuk menaruh ayatnya ini karena ini diktat lama gitu ya. Hal-hal yang sama dalam keempat Injil. Ya, jadi ini Injil sinopsis itu Matius, Markus, Lukas, yaitu sinopsis, lalu cerita-ceritanya itu sama. Dan ini dalam keempat Injil, ya. Mengenai waktu pagi-pagi hari pertama itu. Jadi baik Matius, Markus, Lukas, juga Yohanes itu menceritakan bahwa
pagi-pagi murid-murid itu sudah pergi ke kubur dan menemukan kubur yang kosong. Ada wanita-wanita yang lebih dahulu datang ke kubur itu, Maria Magdalena dan beberapa orang yang lain. Nah, sehingga itu ada beberapa pendapat yang menyatu dari perempuan-perempuan itu. Bukan hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sungguh Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kan kami sudah melihat kuburnya kosong dan ada orang yang menampakkan diri kepada kami dan orang itu adalah Yesus. Nah, itu ayat-ayat Alkitab. Bahwa kuburnya terbuka dan kosong. Jangan lupa saudara bahwa waktu itu kubur Yesus itu ditutup dengan sebuah batu besar yang memang dipahat khusus untuk itu, dan itu tidak bisa diangkat oleh 1-2 orang. Ya, maka ketika kubur Yesus ditutup itu, ada tentara-tentara yang bersama-sama untuk menggulingkan batu menutup kubur itu, dan kemudian kubur itu dimateraikan oleh materai raja. Jadi tidak sembarang orang bisa membukanya. Tidak mungkin oleh 1-2 orang bisa membukanya. Nah, jadi ketika orang menemukan bahwa kubur itu sudah terbuka dan mayat Yesus sudah ada di dalamnya, itu juga membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Nah, dinyatakan oleh Alkitab, ya, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, semua atau keempat Injil itu setuju bahwa kuburan itu dijaga oleh malaikat. Para murid-murid itu datang ke kubur itu dan mereka berjumpa dengan malaikat. Ada satu di sebelah kepala Tuhan, ada satu di sebelah kaki Tuhan, dan kemudian ada juga yang bertemu dengan Maria di taman kubur itu. Jadi ada malaikat-malaikat yang diceritakan di dalam tempat Injil itu yang mengisahkan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ya, malaikat itu memberitahukan tentang kebangkitannya. Siapakah yang kamu cari? Dia yang kamu cari itu sudah tidak di sini karena dia sudah dibangkitkan. Nah, itu kata malaikat yang dijumpai oleh murid-murid itu di dalam kubur Yesus. Semua juga, ya, penulis Injil itu setuju bahwa malaikat diutus kepada murid-murid Yesus, wanita-wanita tadi itu. Siapakah yang kamu cari? Dia yang kamu cari tidak ada di sini. Ya, gitu kan? Itu disetujui oleh keempat atau setidaknya oleh 3 Injil. Semua setuju keempat Injil itu bahwa Yesus dilihat oleh murid-murid sesudah kebangkitannya. Karena Yesus menampakkan diri itu kan berkali-kali. Boleh dibilang 11 kali selama dia masih ada di dunia ini, dan sesudah itu ada beberapa kali lagi. Ya, ada, nanti kita akan ketemu ya berapa kali dia menampakkan diri. Jadi, tapi khusus di sini adalah bahwa semua murid-murid itu setuju dan mengalami bagaimana Yesus menampakkan diri sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Dikisahkan di dalam keempat Injil itu, ya. Nah, tetapi juga ada yang menjadi perbedaan antara keempat Injil itu. Perbedaan bukan berarti bertentangan, tetapi perbedaan secara redaksi. Ya, secara redaksi saja. Umpamanya Markus berkata, pagi-pagi benar. Lukas juga berkata begitu, pagi-pagi benar. Tetapi Matius berkata, menjelang menyingsingnya fajar. Oh. Jadi redaksinya berbeda. Lalu Yohanes berkata, pagi hari pertama. Pagi hari, di hari pertama, hari masih gelap. Di kalimatnya kurang jelas ini. Jadi pada hari pertama artinya hari Minggu, dan hari Minggu itu ketika hari masih gelap, ya, subuh, ya, entah jam 5, entah jam 4. Tetapi Matius mengatakan menjelang menyingsingnya fajar, berarti masih gelap tetapi sudah ada mulai muncul cahaya karena sudah mulai menyingsing fajar di ufuk timur. Nah, jadi ini ada redaksi-redaksi yang berlainan, saudara-saudara,
ini sama sekali tidak menyatakan adanya pertentangan. Ya, itu saya sudah bahas itu di dalam doktrin bibliologi. Ya. Adanya redaksi-redaksi yang berbeda bukan berarti kemudian pertentangan-pertentangan. Karena ini hanya ekspresi atau cara dari para penulis Injil itu mengungkapkan apa yang mereka lihat. Nah, ini jumlah-jumlah juga, ya, ini sama juga ya. Jadi bukan bertentangan, tetapi ada yang menyatakan secara global, ada yang menyatakan secara detail. Itu di situ perbedaannya. Jadi ini tidak terlalu harus ini. Nah, pembuktian kebangkitan Kristus, kenyataan sejarah yang bahwa Yesus menampakkan diri sebanyak 17 kali sesudah kebangkitannya. 11 kali sebelum dia naik ke surga dan 6 kali sesudah dia naik ke surga. Jadi itu pembuktian yang kuat tentang kebangkitan Yesus. Karena berkali-kali dia menyatakan diri atau menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah inilah ini ya 17 kalinya ini. Ini kalau saya baca satu-satu terlalu panjang saudara, dan saudara bisa baca itu ya. Waktu kita makin singkat dan saya menyelesaikan topik ini soalnya ya, kebangkitan ini. Nah, mengenai 17 kali penampakan itu, ini semua ayat-ayat ini ya. Atau sesudah dia terangkat ke surga itu saya bacakan satu ayat. Stefanus, ya, waktu Stefanus dirajam dengan batu itu, dia memandang ke langit dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa di surga. Dia bertemu dengan Paulus. Ya, itu semua sesudah Yesus terangkat ke surga. Nah, saya mau agak lama sedikit di sini ya. Bukan lama, mau menguraikan di sini sedikit implikasi teologi dari kebangkitan Yesus. Nah, yang pertama yang saya mau angkat di sini saudara adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu pertama-tama meneguhkan bahwa Alkitab itu atau kitab suci itu berkata benar. Ya, saya bacakan ini ya. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Nah, ini yang tadi sudah katakan ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Nah, ini pertanyaan retorik, pertanyaan sinisme ya dari orang-orang Yahudi. Mana mungkin engkau akan membangunnya dalam 3 hari, sedangkan orang tukang-tukang ahli atau nenek moyang kami itu membangunnya di dalam waktu 46 tahun. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Nah ini, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat, ya, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah. Nah ini, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Nah, percayalah kepada kitab suci di sini adalah perjanjian lama. Bahwa kisah kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu bukan baru dikatakan oleh Yesus, tetapi sesungguhnya kitab suci itu sudah mengatakan, karena perjanjian baru pada waktu itu belum tertulis, saudara. Ya, baru sesudah Yesus terangkat ke surga, ya, tahun 30-an baru sekitar menjelang tahun 50-an baru mulai proses penulisan perjanjian baru itu oleh murid-murid. Sampai tahun 100 atau
akhir dari abad pertama itu. Nah, jadi yang dimaksud kitab suci di sini bukan Alkitab yang ada di tangan saudara, tetapi kitab suci di sini adalah perjanjian lama yang sudah dalam bentuk kitab pada zaman Tuhan Yesus itu. Dan kemudian dikatakan mereka juga percaya terhadap perkataan-perkataan Yesus yang mereka dengar selama dia melayani di dunia ini 3,5 tahun lamanya itu. Nah, jadi kebangkitan Yesus itu, saudara-saudara, memberikan kepada kita satu pembuktian bahwa Alkitab itu benar. Belum lagi kalau sudah telusuri mulai dari kelahirannya itu dia disingkirkan ke Mesir, lalu dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi dalam kitab suci. Pembunuhan di Rama, ya, terdengarlah ratap tangis di Rama, itu supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia atau oleh kitab suci. Nah, jadi semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus itu membuktikan atau menggenapi apa yang telah dikatakan oleh kitab suci atau perjanjian lama itu. Nah, jadi dengan demikian saudara-saudara, melalui ini saya menekankan kepada saudara, jangan ragu terhadap Alkitab. Jangan ragu terhadap Alkitab. Kalau ada orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka berarti tanpa sadar dia telah mengurangi kewibawaan Alkitab itu. Nah, itu implikasi yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Alkitab itu sungguh benar. Yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan satu penekanan yang kuat bahwa iman kita kepadanya itu tidak sia-sia. Saya lupa ayatnya nih ya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 14 ya. Sudah nanti bisa baca itu dari ayat 1, tapi saya lompat ke ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada gunanya saudara berbakti, tidak ada gunanya saudara beribadah, tidak ada gunanya saya capek-capek untuk mengajar, ya, tidak kenal waktu pagi, sore, siang, malam tanpa dibayar. Tetapi karena Yesus saya sungguh percaya dia bangkit dari antara orang mati, karena itu saya percaya sungguh bahwa apa yang saya lakukan baik di dalam keyakinan saya, di dalam ibadah saya kepadanya, maupun juga di dalam pelayanan saya kepadanya melalui gereja dan melalui kelas-kelas seperti itu sama sekali tidak sia-sia. Apa? Karena Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Nah, ayat yang ke-15, 1 Korintus 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkit. Nah, jadi Paulus di sini mengalimatkan secara negatif apa yang dia nyatakan itu, tetapi sesungguhnya ada maksud yang sangat positif, bahwa karena Yesus itu bangkit dari antara orang mati, maka iman kamu tidak sia-sia, pelayanan kami juga tidak sia-sia, dan itu menjadi implikasi yang ketiga ini, bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu menjadi satu pokok pengharapan dari orang-orang percaya bahwa sebagaimana Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya kepadanya juga pasti akan dibangkitkan. Kan gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebangkitan orang mati, saudara, itu dinyatakan berdasarkan kepada satu kenyataan
sejarah kenyataan Alkitab bahwa Yesus sudah bangkit, dan itu dikatakan oleh Paulus, dia menjadi yang sulung, ya, pertama-tama bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian nanti diikuti oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, itu implikasi-implikasi teologis dari kebangkitan Yesus ini, sehingga dengan demikian kita berpengharapan, ya, kalau saudara nanti melayani di rumah-rumah duka, ya, ini sampaikan ini, bahwa kematian itu bukanlah perpisahan selamanya, tetapi kematian adalah perpindahan dari satu fase kehidupan kepada satu fase kehidupan yang lain, dan nanti Yesus akan datang untuk kemudian kita mulai bersama-sama fase hidup yang baru di dalam kekekalan. Nah, mengapa kita berani mengatakan itu? Karena jelas Alkitab, jelas Yesus membuktikan, dan para hamba Tuhan, ya, rasul-rasul membuktikan bahwa Yesus itu sudah sungguh-sungguh dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya. Jadi Dia yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami rasul-rasul, dan juga akan membangkitkan jemaat juga, dan kemudian akan bersama-sama menghadap kepada Yesus dan kepada Allah untuk menerima pahala dan mahkota kehidupan. Nah, lalu saya kira itu beberapa ini implikasi. Yang saya lupa tadi itu, ini harusnya dahulu ini. Yang membangkitkan Yesus dari kematian itu siapa? Ya, pertama Bapa, ya, itu sudah jelas itu. Nah, yang kedua bahwa Roh Kudus, ya. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, roh Allah itu. Jadi roh Allah itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, lalu Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, sekarang yang sudah beberapa kali saya sebutkan itu, Yesus juga ternyata membangkitkan dirinya sendiri. Nah, satu ayat tadi yang saya sudah baca dari Markus pasal 8 dan 31 itu, bahwa dia dibunuh tetapi kemudian dia bangkit. Nah, dia dibunuh dengan kata pasif, tetapi dia bangkit dengan kata aktif. Tetapi ada dua ayat yang setelah saya dengar banyak ceramah dan juga banyak membaca buku-buku, bahwa yang menjadi dasar Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri adalah 1 Yohanes 2 tadi, kita sudah baca itu, ya. Yohanes 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, khususnya di ayat yang ke-19 itu. Bahwa robohkan bait Allah ini dan aku akan mendirikannya kembali. Nah, jadi itu menunjukkan kepada Yesus sendiri bahwa dia mati, dia akan dibunuh, tetapi dia sendiri akan membangkitkan dirinya. Karena yang dimasukkan dengan bait Allah di situ adalah tubuhnya. Nah, jadi itu satu ayat yang dipegang erat dan diyakini oleh banyak penafsir-penafsir bahwa sesungguhnya Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri. Nah, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, dia berkata, aku berkuasa untuk memberikan nyawaku kepada Bapa, tetapi aku berkuasa juga untuk mengambilnya kembali
kembali. Nah, jadi ketika Yesus mati itu dia serahkan nyawanya secara sukarela kepada Bapa, ya. Dalam satu perkataan dari 7 perkataan Yesus di salib itu berkata, Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Nah, itu penggenapan dari Yohanes pasal 10 bahwa aku berkuasa untuk memberikannya kepada Bapa. Dan kemudian dia berkata, aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Nah, inilah yang disebut sebagai Yesus itu membangkitkan dirinya kembali dari antara orang mati. Nah, itu bukti-bukti ayat itu yang ditafsirkan, dan saya percaya itu. Nah, lalu di dalam bahasa Yunani ini secara linguistik, tinjauan linguistik, ya, bahwa di dalam bahasa Yunani itu ada 3 jenis kata kerja. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal 2. Ya, demikian juga di dalam bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesia itu kita hanya mengenal atau kata aktif dan kata pasif, atau kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, di dalam bahasa Inggris kita mengenal ada sebuah istilah yang terhadap sebuah kata itu dikatakan reflexive pronoun. Ya, kata kerja yang merefleksikan dirinya sendiri. Jadi pekerjaan yang dilakukan secara aktif, tetapi sekaligus pekerjaan itu mengenai dirinya sendiri. Itu di dalam pengertian bahasa Inggrisnya, teori bahasa Inggris itu dikatakan sebagai reflexive pronoun. Nah, di dalam bahasa Yunani, selain dia aktif, selain dia pasif, ada yang namanya kata kerja medial. Nah, medial itu adalah kata kerja yang dilakukan oleh seseorang, tetapi akibat dari pekerjaan itu mengenai dirinya sendiri. Seperti banyak ibu-ibu, saya lagi sedang menyisir rambut atau menyisir diri sendiri. Nah, itu di dalam bahasa Indonesianya begitu. Dalam bahasa Inggris begitu. Jadi melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai kata kerja medial. Nah, maka dipercayailah oleh para penafsir-penafsir Alkitab bahwa Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri, dan kata kerja yang dipakai di situ adalah kata kerja medial. Nah, saudara-saudara, saya agak terganggu konsentrasi karena hujan deras, lalu ya saya kira itu hal-hal yang sangat penting yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, dan karena itu jangan bimbang, jangan ragu, percaya dan percayakan hidup saudara kepadanya, dan layani dia dengan sepenuh hati, karena apa yang saudara lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Jaminannya adalah dia bangkit dari antara orang mati. Nah, sampai di sini pemaparan saya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanya silakan, saya berikan kesempatan. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Pasti ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, harap pesan terlebih dahulu, maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, baik. Ya Pak Daniel, saya mau bertanya ini tadi mengenai malaikat Pak yang menjaga kubur dari Tuhan Yesus ya Pak ya. Itu tadi disebutkan bahwa ada yang menyebutkan di kitab Matius, Markus malaikatnya cuma 1, lalu di Lukas, Yohanes malaikatnya 2. Nah, ini kenapa ya Pak? Maksudnya bisa berbeda begini? Maksudnya ada kontradiksi seperti ini Pak. Ya, makasih Pak. Ya, memang ini juga pertanyaan yang sering dimunculkan di kelas-kelas pada saat ini. Apakah ini bukan pertentangan? Ya, ini bukan pertentangan karena penulis itu entah pada posisi bagaimana dia melihatnya itu, sehingga yang kelihatan itu yang satu. Ya, karena dikatakan itu bahwa ada satu di dekat kepala, lalu ada satu di dekat kain kapan Yesus itu kan. Jadi mungkin dari segi angle-nya itu dia ada di situ. Sehingga dia katakan 1, lalu yang lainnya 2. Nah, tapi solusi yang diberikan oleh para penafsir Alkitab bahwa ini ada yang menyebutkannya secara
garis besar saja, global saja, tetapi kemudian ada penulis-penulis yang memang detail-detail. Nah, salah satu penulis Alkitab yang sangat detail itu adalah Lukas. Lukas. Jadi karena itu Lukas itu menyatakan secara detail apa yang dia tulis itu, dan solusinya kemudian apa? Ya itu ya, tadi itu solusinya itu. Tetapi kemudian dipercayai oleh para penafsir Alkitab bahwa itu sama sekali tidak memberikan satu pengaruh yang signifikan terhadap keakuratan Alkitab itu. Karena penulis-penulis itu masing-masing punya kebebasan untuk menulis apa yang mereka lihat dan seberapa penting global atau detail apa yang mereka tulis itu. Nah, jadi dari sudut pandang itu jelas bahwa para penulis itu tidak didikte ya, waktu diinspirasi Alkitab itu, bahwa para penulis Alkitab itu tidak di dalam proses pendiktean atau diimlakan, tetapi mereka tetap punya kebebasan sebagai pribadi yang merdeka, namun di dalam mereka memilih setiap kata-kata itu dipimpin, diawasi oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak memilih yang salah. Nah, karena itu maka 1 dan 2 itu sama sekali tidak dipertentangkan oleh para teolog-teolog. Jadi itu saja yang saya bisa jawab, itu bahwa itu satu detail, satu hanya secara yang penting malaikat disebut di situ karena memang nyatanya ada malaikat di situ. Ya, itu saja, Bu. Iya. Oh iya, baik Pak. Dan satu lagi Pak yang saya kurang paham tadi mengenai kebangkitan Yesus itu kan bahwa dia bangkit oleh Roh Kudus apa oleh dari, kan Tuhan Yesus kan berkuasa mengambil dan menyerahkan dan mengambil nyawanya kembali. Nah, Ya. tadi Pak Daniel ada membahas bahwa Roh Kudus itu yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi bagaimana nih Pak? Maksudnya saya kurang paham ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Tritunggal itu real, nyata. Jadi tidak ada pribadi yang tunggal yang membangkitkan Yesus. Tapi tiga-tiganya terlibat. Bapa terlibat di dalam proses kebangkitan Yesus, membangkitkan Yesus. Roh Kudus juga terlibat di dalam membangkitkan Yesus. Dan Yesus sendiri terlibat di dalam membangkitkan tubuhnya dari antara orang mati. Jadi bukan mana dari ketiganya, tetapi ketiga-tiganya terlibat bersama-sama untuk menyatakan kuasa membangkitkan orang mati itu. Nah, karena itu saya ada satu ayat yang saya ingat ya, bahwa sebagaimana Bapa berkuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, demikian juga anak manusia itu, di dalam Yohanes pasal 5 itu ya. Itu. Jadi di situ membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu adalah Tuhan karena dia punya kuasa untuk membangkitkan. Nah, salah satunya yang dia bangkitkan itu adalah membangkitkan tubuhnya sendiri. Nah, jadi ayat yang saya ingat di pikiran saya tadi itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas kematian, dan karena itu dia bisa membangkitkan orang mati dan membangkitkan dirinya sendiri. Jadi tiga-tiganya terlibat. Ya, Bapa membangkitkan Yesus, Roh Kudus membangkitkan Yesus, ya Yesus yang ilahi itu membangkitkan dirinya sendiri. Nah, jadi tidak ada yang absen di dalam hal itu, ya. Itu maksudnya, Bu. Baik. Dan satu lagi nih Pak, kalau salah ya Pak, pandangan saya harap diluruskan. Kalau Roh Kudus itu yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, berarti Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap umat percaya itu juga lah yang akan membangkitkan kita dari kematian ya Pak. Lalu bagaimana kalau ya seperti itu ya Pak. Lalu yang menjadi yang menjadi pertanyaan saya ini, apakah ada orang percaya yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya Pak Daniel? Nah, orang Kristen, nah ini berarti doktrin Roh Kudus nih Ibu ya, beralih ke doktrin Roh Kudus. Orang Kristen tidak semuanya dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang Kristen loh ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru, itu Alkitab mengatakan bahwa tandanya dia lahir baru adalah karena Roh Kudus itu masuk ke dalam dirinya. Ada kodrat ilahi menurut Petrus, itu ditanamkan di dalam dirinya. Nah, kodrat ilahi itu adalah pendiaman Roh Kudus di dalam diri orang itu. Nah, jadi kalau ada orang-orang percaya yang tidak dipenuhi Roh Kudus, ya artinya itu hanya orang yang sekedar beragama, percaya secara dogma, tetapi tidak lahir baru.
Nah, Alkitab mengatakan orang yang lahir baru, orang itu serta-merta dipenuhi Roh Kudus. Di dalam diri orang itu ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menyertai dia selama-lamanya. Artinya Roh Kudus itu tidak ditarik lagi dari orang itu. Orang itu tinggal menyertai orang itu selama-lamanya. Dan berkaitan dengan kebangkitan, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11 tadi itu, bahwa itu juga menjadi jaminan akan membangkitkan tubuh kita nanti dari antara orang mati. Nah, siapa yang dibangkitkan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh selamat. Nah, terima kasih Ibu Aling karena supaya saya bisa masuk. Ini memberikan kepada kita satu penegasan bahwa kita tidak cukup sekedar beragama Kristen, tidak cukup hanya melayani dan aktivis gereja, tetapi kita harus betul-betul meyakini kita sudah lahir baru di dalam Kristus, lalu kemudian kita mengisi pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan itu selanjutnya dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kelahiran baru. Itulah yang dihimbaukan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dipilih, kamu sudah dimateraikan, kamu sudah diambil Roh Kudus. Nah, sekarang tugas kamu adalah isilah keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik. Yang Paulus katakan di dalam Efesus, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja supaya ia dapat menjadi berkat kepada orang-orang yang kekurangan berkat. Nah, jadi itu yang kekristenan yang sejati itu. Meninggalkan segala kejahatan, bekerja dengan penuh tanggung jawab, lalu kemudian menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu yang caranya mengisi keselamatan itu. Atau kalau analoginya di Indonesia itu adalah kita sudah merdeka nih, tetapi kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan membangun bangsa ini. Sekarang begitu. Iya, jadi saya menangkap begini Pak, artinya kalau Roh Kudus itu yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dia juga akan membangkitkan kita, umatnya, dari antara orang mati juga. Tetapi kalau Roh Kudus itu tidak mendiami dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa dibangkitkan ya Pak Daniel. Oh, iya, tetap dibangkitkan, tetapi nanti dibangkitkan di sesi yang kedua. Sesi ya, saya pakai sesi, karena ada dua. Oh, masih ada lagi, ya. Di ujung dari kerajaan 1000 tahun itu ada kebangkitan untuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi yang dimaksud dibangkitkan di sini adalah dibangkitkan di awal masa 1000 tahun, di awal masa tribulasi, yaitu orang-orang yang akan bertemu dengan Yesus di awan-awan, yang turun lagi ke atas muka bumi ini untuk memerintah selama 1000 tahun lamanya. Nah, itu orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru dan menerima Yesus secara pribadi di dalam hidup. Nah, pastikan itu bahwa Ibu Ali, teman-teman, dan saya juga itu ya, ada di posisi itu, bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel, luar biasa materi malam ini ya, memberi pemahaman lagi kepada kita dengan benar bahwa bagaimana kebangkitan Yesus itu berpengaruh bagi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya Pak Daniel tidak ada yang mau bertanya ya. Kalau gitu kita sudah aja ya Pak kelas kita. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya, dan Bapak bisa tutup kelas kami dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa dan doa berkat untuk kelas kami ya Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi saudara-saudara, kelas seperti ini jangan saudara samakan dengan ibadah di gereja. Kalau ibadah di gereja itu lebih kepada sasarannya itu emosi ya, tetapi kalau kelas seperti itu memang sasarannya kepada jiwa. Nah, jadi di sini kita bisa bertukar pikiran. Ada hal-hal yang saudara belum paham, saudara bisa pertegas, bisa perjelas lagi. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak terlalu pas dengan apa yang saudara yakini selama ini, saudara bisa mengadu, ya, tanda petik. Tapi data-datanya itu diadu untuk kita menemukan titik temu yang sesuai dengan Alkitab. Nah, itu kelas. Jadi karena itu di kelas seperti ini, jangan saudara berpikir, wah kok tidak ada urapan, tidak ada nangis-nangisnya gitu ya. Karena itu di gereja. Tapi di kelas ini, justru yang disebut urapan itu adalah dengan memberikan pengertian. Jadi kalau saudara sudah memahami sesuatu yang saudara kurang paham selama ini atau belum paham selama ini,
Maka di dalam kelas seperti itu, itulah yang disebut sebagai urapan. Nah, jadi Roh Kudus itu memberi kemampuan kepada seorang dosen untuk menjelaskan, sehingga dengan penjelasan itu saudara mengerti. Nah, itulah urapan. Nah, ini jadi ayat-ayat yang saya kemukakan kepada Bapak Ibu, walaupun banyak yang saya lompat karena tidak mungkin untuk waktu yang singkat ini saya bacakan semua. Itu saya percaya sudah cukup untuk memberikan kepada kita satu keterangan yang tidak bisa terbantahkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah dibangkitkan Allah dari antara orang. Nah, itu penutup kita pada malam ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui kelas ini. Kami mendapatkan keterangan-keterangan yang tidak bisa dibantahkan lagi. Dan karena itu kami mengucap syukur Bapa bahwa iman kami kepada Yesus selama ini tidak pernah menjadi sia-sia dan bukan hanya berlandas kepada keyakinan hati kami, tetapi sesungguhnya sangat berdasar kepada kebenaran Alkitab. Karena itu tolong kami Bapa, supaya kami semakin hari semakin mengerti kebenaran Alkitab, dan dengan demikian iman kami kepada Tuhan akan semakin kuat, semakin tangguh untuk menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kami. Berkati semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang duduk dengan tekun di dalam kelas ini, biar mereka semakin hari semakin dalam mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu, dan dengan demikian mereka juga semakin hari semakin tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan Engkau. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali kepada aktivitas kami yang rutin sebagian, dan ada juga teman-teman yang lain yang akan melanjutkan kelas ini di pelajaran yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami semua, supaya apapun yang kami kerjakan dengan berhasil, dan dengan itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mati, tetapi bangkit kembali untuk menjadi jaminan kami juga pasti akan dibangkitkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa. Semoga Tuhan berkati pelayanan Pak Daniel lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penembusan di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu mengikuti kelas pembelajaran kami. Dan kelas ini akan tetap ada dan berseri ya materi Kristologi ini di hari yang sama, yaitu di hari Jumat minggu depan, dan di pukul yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.